Bulan Juli lalu, bersama Nova 7, Huawei Indonesia meluncurkan tablet kelas menengah bernama MatePad. Meski dibanderol terjangkau, tablet yang dijual seharga Rp4.299.000 ini kaya fitur dan memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni. Saat dipasang dengan aksesoris smart keyboard atau keyboard Bluetooth lainnya, MatePad pun bertransformasi dari perangkat multimedia menjadi penunjang produktivitas sebagai laptop replacement, membuatnya lebih ideal untuk bekerja atau belajar, dan bentang layar 10,4 inchinya memberi keleluasaan dalam proses multitasking saat mengerjakan tugas. Ingin mengetahui lebih banyak? Bersama saya Lukman, berikut review Huawei MatePad selengkapnya. Dari sisi desain, tablet ini tampil simpel dan minimalis dalam desain full view display. Bagian depan didominasi oleh panel IPS berukuran 10,4 inci beresolusi 1200 x 2000 pixel dalam rasio 5:3 dengan bezel layar setipis 7,9 mm. Huawei merancang MatePad untuk digunakan dalam posisi landscape. Terlihat dari posisi kamera depan yang terletak di bezel layar sebelah kanan. Kamera depan ini beresolusi 8 megapiksel dan letaknya di tengah sehingga ideal untuk digunakan untuk aktivitas video conference. Build quality-nya terbilang mantap. Kerangka dan punggungnya terbuat dari material aluminium dengan finishing matte dalam balutan warna klasik midnight gray. Untuk menghindari adanya baret, sebaiknya pakai aksesori flip cover dalam penggunaan sehari-hari. Hadir dengan ketebalan hanya 7,4 mm dengan bobot 450 gram saja. Sebagai tablet 10,4 inci, ukurannya relatif ringkas dan cukup mudah ditangani. Ada beberapa aksesori yang menurut saya penting untuk mengoptimalkan MatePad, yaitu Huawei Smart Keyboard khusus untuk MatePad yang harganya cukup terjangkau, Rp700.000. Opsi lain, Anda bisa membeli keyboard Bluetooth pihak ketiga yang Anda suka. Untuk keperluan multimedia, MatePad dilengkapi dengan 4 speaker dan sistem suara quad channel, masing-masing 2 buah di sisi atas dan bawah. Speakernya diracik oleh ahli audio Harman Kardon dengan detail akustik yang kaya dan keluaran suaranya kuat. Kelengkapan lainnya ada tombol power di sisi atas dan port USB Type-C di bawah. Tombol volume di samping kanan bersama 4 unit mikrofon dengan fitur pengurangan kebisingan dan slot micro SD di sisi kirinya. Sementara di bagian belakang ada kamera 8 megapiksel yang dibingkai hitam beserta LED flash dan mikrofon sekunder. Beralih ke software, MatePad merupakan perangkat Android 10 dengan EMUI 10.1 tanpa dukungan Google Mobile Service, melainkan menggunakan layanan Huawei Mobile Service. Untuk antarmukanya tidak ada tampilan khusus dan seperti EMUI yang ada di smartphone Huawei, hanya diperbesar saja tampilannya. Kita tidak perlu khawatir akan ketersediaan aplikasi penunjang kegiatan. Seluruh aplikasi yang dibutuhkan bisa langsung diunduh lewat Huawei App Gallery. Apabila ada aplikasi yang belum tersedia, Anda bisa menggunakan fitur search yang Huawei sediakan untuk memudahkan pengguna mendapatkan dan mengunduh aplikasi favorit. Selain untuk menunjang pekerjaan dan menikmati multimedia, MatePad juga dirancang untuk menjadi alat bantu yang sangat efektif untuk mengakomodasi kegiatan belajar dari rumah selama masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, beberapa fitur andalan MatePad antara lain ada multi-window dengan dukungan mekanisme drag and drop untuk perpindahan file. Terus kemudian ada Huawei Share untuk memudahkan berbagi bagi yang memiliki smartphone atau perangkat Huawei. Dan selain itu ada juga mode e-book yang baru yang secara cerdas menyesuaikan kontras dan kecerahan sehingga bisa lebih nyaman dipakai untuk membaca. Bicara soal kenyamanan, layar milik MatePad ini juga sudah bersertifikat Low Blue Light dari TÜV Rheinland. Lalu untuk pelajar yang usianya lebih muda lagi,
alias anak-anak, MatePad juga hadir dengan fitur Kids Corner. Lewat fitur ini memungkinkan orang tua untuk membatasi akses ke berbagai aplikasi. Untuk dapur pacunya, MatePad mengandalkan chipset kelas menengah Kirin 810. Chipset 7 nanometer ini mengemas CPU octa-core yang terdiri dari 2 Cortex A76 2,27 GHz dan 6 inti Cortex A55 1,88 GHz. Bersama GPU Mali G52 dengan teknologi GPU Turbo 3.0 yang bisa meningkatkan performa olah grafisnya saat dibutuhkan, serta RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB yang bisa diperluas lewat penggunaan microSD. Walaupun bukan chip flagship, performa Kirin 810 mencukupi untuk penggunaan umum, sebut saja untuk mengetik, browsing, meeting virtual, akses media sosial, nonton video, main game, hingga multitasking mengerjakan tugas sehari-hari lainnya. Sebagai gambaran, hasil benchmark Geekbench 5 untuk MatePad mencetak angka 588 untuk single core dan 1554 untuk multicore. Tentu saja, bagian terbaik dari penggunaan tablet selain mudah dibawa kemana-mana, daya tahan baterainya juga panjang. Dengan kapasitas 7250 mAh, MatePad sanggup bertahan sampai 12 jam nonstop saat dipakai untuk menonton video 1080p atau browsing sekali pengisian. Tapi ada kekurangannya, MatePad tidak dibekali dengan pengisian cepat dan butuh waktu sekitar 3,8 jam hingga penuh menggunakan adaptor 10 watt bawaannya. Sekarang kita tarik kesimpulannya. Dengan mengeluarkan total 5 juta untuk MatePad seharga 4,3 juta dan smart keyboardnya 700.000, setelah menimbang segala fitur dan spesifikasinya, bisa disimpulkan bahwa Huawei MatePad punya nilai yang lebih dan dapat digunakan sebagai pengganti laptop. Harga yang sangat kompetitif ini membuat MatePad bisa lebih relevan di kalangan pelajar untuk kegiatan belajar ataupun bekerja di rumah, serta sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hiburan di era pandemi saat ini. Itu dia ulasan Huawei MatePad. Saya Lukman Aziz, pamit undur diri dan sampai jumpa di video dari Social TV lainnya.